Selamat datang di podcast Anak Salam. Nah, perkenalkan namaku Darus. Perkenalkan, nama saya Meni Oke, perkenalkan nama saya Azza dari kelas 10. dari kelas 10. Oke, sebelumnya kalian mengenal salam itu dari mana sih? Saya dari Dari kakak saya. Oke, dari ayah saya. Pelan lihat di sosial media terus tahu salam gitu. menurut kalian itu salam itu sekolah yang kayak apa sih? Senangkap kalian? Salam itu sekolah yang bisa menjadikan saya sebagai jati. Oke. Enggak oleh. Lanjut. Hal ini kan ya, salam tuh bisa nggak cuman pentingin nilai tapi menjadikan saya fokus terhadap apa yang saya inginkan dan bisa mengembangkannya Oke. dengan di sini. Kalau menurut saya salam tuh apa ya? Sekolah yang membebaskan setiap anak untuk bisa fokus kepada minat masing-masing. Oke, jadi Gitu. kurang Jadi- lebih anak-anak itu diberi kebebasan untuk belajar Iya. apa yang Iya, Mereka betul. inginkan. Mereka inginkan. Oke. Oke, sebelumnya kalian dari SMP mana? Dari mana? Kalau Saya saya sebelumnya dari- gimana? Dari SMP Ganjuran. Tanjuran. Oke, kalau saya sebelumnya homeschooling Oke. gitu. SMP. Saat sebelum masuk sekolah Iya. ada ekspektasi apa sih saat di sekolah ini? Ekspektasinya saya bisa belajar mandiri dan lebih mengenal diri saya sendiri, tapi kenyataannya memang seperti itu. Oke, Kalau saya sih ekspektasinya masuk sini tuh lebih bisa nantinya mengeksplor minat untuk persiapan ke jenjang selanjutnya dan apa ya, lebih fleksibel lah waktunya, bisa sambil Bisa belajar lebih menyambi fokus. aktivitas yang lain. aktivitas lain dan minat kita gitu. sebenarnya kalian punya aktivitas sampingan apa sih kalau boleh tahu? Ada, kalau aku punya sanggar balet itu, karena jadwalnya sangat, ya bisa dibilang padat, itu karena saya latihan terus, jadi itu sebagai samping juga karena ya itu. Oke. Kalau saya bulan sekarang kalau sampingannya ya di itu sih fokus di minat fotografi Oke. gitu. Jadi lebih banyak mendalami minat fotografi. Oke, gimana? Kemudian apa sih perbedaan ketika kalian pertama kali masuk SMA Salam dan sekolah sebelumnya? Di SMP sebelumnya itu semua tergantung aturan, tergantung kepalanya, tergantung Oke. nilai, semua harus dicapai. Kalau di sini itu lebih fleksibel dan lebih tergantung yang kita bisa aja. Oke. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada ya, karena dari sebelumnya memang sudah sekolah di non formal, jadi sudah fleksibel dari sebelumnya. Cuman memang ada banyak nilai plus yang menurut saya sangat membantu di Salam, dari segi kebebasan, terus ada pendamping yang bisa mendampingi anak-anak di minat-minat yang mereka sukai gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Kemudian di semester ini sudah ada rencana mau belajar apa atau ingin menggali sesuatu? Di semester ini kebetulan kalau untuk semester ini rencana riset sebenarnya tetap di fotografi, karena saya mau mendalami lagi dunia fotografi, akan tetapi lebih ke ranah profesional gitu yang berlokasi di Jogja, karena sebelumnya sudah memulai minat fotografi saya dari Jombang, karena asalnya dari Jombang, jadi karena sebenarnya sudah merintis di Jombang, sekarang pindah ke Jogja, jadi perlu memulai ulang lagi.
sama teknik. saya lebih fokus ke samping saya tadi, jadi Samping. maksudnya sampingan, Oh, terus mau lebih mendalami, lebih memahami gitu, jadi risetnya masih sama di bidang Oke. balet. kalau Kalau masnya? Kalau saya kebetulan juga senang fotografi, Oke. jadi di SMA ini aku ingin fokus ke lebih belajar fotografi lagi, mendalami, menekuni. oke. Perasaan kalian saat pertama kali masuk SMA Salam gimana? Perasaan pasti, kalau perasaan karena sebelumnya udah pernah sering main di sini, jadi cukup bersemangat karena saya penasaran dengan proses gimana sih masa-masa awal sekolah di Salam, dan ternyata apa ya, asik sih menurut saya. Ya Banyak sama, belajar dari sini. asik, terus bikin pengalaman baru itu seru sih kalau di sini, terus juga penasaran, Oke. itu sih semangat. Oke, dari ekspektasi dan perasaan semangat tadi, sekarang gimana pengalaman belajar di sekolah Salam? Pengalaman belajar mungkin beda sama yang sekolah sebelumnya, jadi pengalaman belajar lebih fokus dan lebih tenang karena ini kan tentang riset dan minat sendiri, jadi lebih bersemangat sih. Kalau saya sih memang lebih apa ya, menurutku lebih fleksibel, lebih enak di sini karena satu, karena pengalaman saya dulu di homeschooling itu apa-apa sendiri, merancang semua kegiatan sendiri bersama orang tua. Kalau di sini kan bareng-bareng tuh sama teman-teman, kita bisa setelah kelas bisa kumpul-kumpul, bisa bercanda-bercanda, terus bisa kita membahas proyek bersama dan lain seterusnya. Ya asik sih. Oke, jadi kalian lebih senang dengan sistem di Salam, yaitu kesepakatan, Iya, tidak ada kesepakatan. aturan, tapi Iya. membuat Fleksibel. kesepakatan. Oke, benar. Oke. Kemudian dari SMA Salam ini apa sih yang kalian harapkan setelah lulus? Atau kalian punya target sesuatu? Oke. Setelah lulus. Sebenarnya Setelah- kalau harapan dari Salam sini, aku cuman menambah relasi. Ya, salah satunya itu. Salah satu menambah relasi, bisa banyak terlibat di kegiatan-kegiatan Salam, itu saja Ya. sih. Karena tujuan saya masuk Salam itu pertama memang mau menambah relasi, karena sebelumnya bersekolah di homeschooling yang otomatis mungkin kita perlu sedikit effort untuk cari teman, tapi kalau di sini kita sudah ada lingkungan pertemanan yang kita tinggal gimana mau. Kalau tujuan saya masuk Salam ini sebagai saya memfokuskan kepada minat bakat saya, terus juga menambah relasi, itu tadi juga itu sih, juga fokuskan kepada minat saya, karena kan di sini fleksibel dan bisa mengimbangi. Oke. Jadi kurang lebih tujuannya kan kalian belajar sesuai yang kalian minati. Iya. Nah, berarti kalian sudah punya cara dong untuk belajar itu. Gimana sih caranya? Oke. Gimana ya? Belajar sesuai riset. Iya, gimana kalian cara menjalani? Cara menjalaninya ya difokuskan salah satu yang disukai, terus dikembangkan di sini dan diperkenalkan ke orang-orang yang belum tahu tentang riset saya, terus juga ya gitu sih. Iya, hampir sama sebenarnya, karena kan sistem belajarnya kalau sepemahaman saya, ya pertama pasti kita mendalami terlebih dahulu. Setelah kita paham, kita nantinya bakal membagikan kepada orang lain hasil yang kita pelajari di sini. Kalau saya sih sebenarnya di sini lebih ke mencari relasi dan teman, sekaligus ya ada yang sama-sama bisa memberi semangat untuk kita terus mempelajari minat-minat yang kita sukai, karena kan nantinya juga kita bakal membagikan semua itu ke orang lain gitu. Oke, bagus. Oke. Bagus. Ya. Ya, Apa? kalian ingin menanyakan aku? Enggak,
enggak. Masnya gimana cara belajar di sini menurut Mas yang sudah lama di Salam, yang sudah pastinya sudah relasinya sudah banyak. Oke, jadi Gimana Mas? jadi selama aku belajar di Salam, awal-awal ya aku juga belum tahu apa yang aku sukain, tapi karena dengan sistem belajar riset ini jadi aku bisa menemukan bahwa kalau kesenanganku itu ada di fotografi. Kemudian dari situ aku menekuni konsisten belajar fotografi. Oke. Di Salam dari kapan Mas? Saya udah dari TK. Oh dari TK. TK nih. Gue kaget dulu. Bener. Oke. Oh ya, kegiatan apa sih yang paling kalian tunggu-tunggu yang ada di Salam? Yang menurut kalian yang paling menarik? Oke. Kalau kegiatan sebenarnya yang paling tak tunggu di Salam itu pasti kegiatan rutinnya. Karena Iya, setiap tahunnya ada ya, apa setiap gitu. tahunnya kan di Salam ada kegiatan rutin. Itu sih yang paling ditunggu-tunggu karena Iya, sama. pertama kali masuk ke Salam dan belum pernah merasakan kegiatan rutinnya. Jadi penasaran lah dengan event-event rutin Salam. Gitu pastinya. Iya, lebih nungguin event-eventnya sih kalau Boleh contoh eventnya apa? Atau udah pernah mengikuti salah satu eventnya? Bentar. Misalnya di Salam nih ada pasar ekspresi. Oh iya, sebenarnya kalau mengikuti belum pernah, makanya kita penasaran karena hanya melihat sekilas di sosial media Salam, di internet bahwa di Salam tuh memiliki rutinitas memiliki event-event rutin kayak apa pasar ekspresi gitu. Jadi kita ya cukup penasaran. Gitu. Ditunggu-tunggu banget. Oke. Tangannya kudu nggak perancang ini kan. Oke, kalian saat pertama kali bertemu gimana sih perasaannya? Dan gimana cara berkenalan dengan orang baru? Canggung. Kalau Canggung. kita kenalan nggak punya malu sih Mas. Okay. Ini langsung nyeletos. Canggung pasti ada karena pasti di setiap lingkungan baru pasti awalnya canggung. Cuman bersyukurnya teman-teman gampang akrab. Jadi di kelas 10 ini kita bisa langsung saling akrab, saling bercanda di dalam kelas meskipun dalam proses belajar juga ya gitu. Ngomong-ngomong dari sekolah sebelumnya, kalian masuk Salam tuh perlu ada adaptasi nggak sih? Ada karena biasanya pakai seragam sekarang enggak, terus biasanya juga teman-temannya dan lingkungannya juga adaptasi, tapi adaptasinya nggak sebegitu sulit. Iya, kalau saya sih enggak sih karena memang dari sebelumnya sudah sekolah non formal jadi fleksibel, santai, cukup mudah mengikuti cukup mudah adaptasi dengan proses-proses di Salam. Oke, jadi nggak begitu sulit untuk beradaptasi ya. Iya. Kalau sulit itu. Jujur aku nggak tahu nih gimana sih rasanya sekolah formal. Formal. Oh, jadi Masnya belum pernah sekolah formal ya? ya? Jadi saya sekolah formal tuh rasanya gimana ya Mas, kayak tidak bisa berekspresi. Jadi kalau di sini kan kita bebas berekspresi. Jadi kalau di formal itu lebih ketat dan lebih beraturan, juga nggak semua tergantung kemauan kita. Jadi kita harus menuruti kemauan yang sudah ditentukan oleh kepalanya juga. Oke. Jadi aku pernah dengar nih. Jadi kalau misalnya di sekolah formal tuh ibaratnya kita belajar ya udah disuapin. Iya. Nah, kemudian setelah kalian masuk SMA Salam kan berarti melakukannya sendiri, mencari data. Iya, gimana sih rasanya? Rasanya apa? Rasanya sih cukup menantang pastinya proses, karena menurut saya itu karena kan apa-apa sendiri. Iya. Pertama itu pasti kalau menurut saya proses ada plus minus dari sekolah formal sama non formal, karena kalau sekolah di Salam kan pasti kita semua serba sendiri meskipun ada pendamping,
Cuman nantinya bakal pelajari kan kita sendiri dari mulai mencari data, riset, wawancara dengan narasumber dan lain-lain. Sepemahaman saya seperti itu. Oke. Gitu. Kalau Mas gimana? Kalau saya ya karena sudah terbiasa dengan riset, jadi yang menjalankan ya sudah terbiasa aja. Sudah Tinggal bahagia. jalani aja, cari data sendiri. Menurut kalian nih kan, misalnya di sekolah sebelumnya yang pasti semua tertembak ya, maksudnya itu nggak ada sawah gitu. Iya. Nah gimana sih tiba-tiba rasanya di sekolah yang tiba-tiba ada sawah, kemudian bebas, nggak ada pagar? Biasa aja sih kalau saya. Nggak begitu. Soalnya sudah kaget terbiasa gitu. dengan alam juga udah biasa aja sih. Oke. Ini gimana kan biasa di rumah. Enggak dong. Kalau saya cukup suka sih dengan suasana di Salam karena sejuk, Asri. asri gitu. Nuansanya kan samping-sampingnya sawah, asik sih. Oke, mungkin podcastnya kami tutup dulu di sini. Terima kasih sudah Oke. menonton. Terima kasih. Terima kasih. Oke.